Ciri-ciri dong Kak, seperti apa suami yang sudah berubah atau sudah tobat dari selingkuh? Jawab dong Kak, karena masih belum tahu bedanya. Oke, ini pertanyaan yang menurut Mimi tricky ya, susah gampang untuk dijawab. Tapi kalau kita bahas secara empiris aja gitu ya, maksudnya secara yang kebanyakan orang memang memperlihatkan perubahannya, biasanya suami tuh memperlihatkan perubahan-perubahan setelah dia ketahuan selingkuh. Nomor 1 ya, dia jadi pulang lebih cepat. Nomor 2, handphonenya jadi lebih mudah untuk kita akses. Nomor 3, dia menjadi lebih rajin ibadah. Nomor 4, dia jadi lebih royal. Nomor 5, dia jadi lebih banyak spend time sama kita nih, sama keluarga, sama istri dan anak-anak. Nomor 7, dia akan lebih sering memanjakan kita, dia akan lebih sering memperhatikan kita. Bentar, kita lewat 7 ya. Ya, dia jadi lebih memperhatikan kita, dia jadi lebih peka sama apa yang kita mau, dia jadi lebih sering kasih hadiah, dia jadi lebih sering nanya, jadi lebih sering chat kita, jadi lebih sering memperhatikan lah apa yang kita butuhin, apa yang kita mau. Artinya dia ada niat untuk bikin kita tuh bahagia. Biasanya ya dengan memberikan atau melakukan hal-hal yang dia tahu kita suka itu. Kalau udah punya anak biasanya akan jadi bapak yang lebih baik. Itu beberapa perubahan-perubahan secara empiris yang mungkin kebanyakan suami memperlihatkan ketika dia baru ketahuan selingkuh. Tapi masalahnya ibu-ibu, sebenarnya perubahan suami setelah ketahuan selingkuh ini tidak bisa menjadi jaminan atau menjadi garansi apakah suami ini udah bener-bener kayak nggak akan berbuat kesalahan lagi atau meskipun hal ini bukan sesuatu untuk kita takut-takutin, hal ini bukan sesuatu yang untuk kita bebanin ke pikiran kita, yang untuk kita traumain ke diri kita sehingga kita sulit untuk happy. Lewat komentar ini cuma mau bilang kalau kita berpegangannya, kalau kita untuk bisa mencapai titik bahagia, untuk bisa merasa lega, untuk bisa merasa lapang hati, untuk bisa merasa happy, intinya untuk bisa bahagia lagi berumah tangga, tapi kita tetap berpegangannya atau bergantungannya pada sikap suami, menurut Mimi akan sangat sulit untuk kita bisa kembali bahagia lagi. Karena sikap orang lain, especially dalam hal ini suami, itu adalah hal yang di luar jangkauan kita, di luar daya upaya kita untuk memegang, merubah, mengharapkan. Dan bahkan biasanya sikap-sikap dari orang lain ini, siapapun itu ya, semakin kita expect, semakin kita harapkan, dia akan semakin mengecewakan kita. Hanya perlu diingat baik-baik saat kita lagi ada di fase dimana rumah tangga habis gonjang-ganjing karena permasalahan selingkuh. Selain bantuan dari suami yang berusaha untuk berubah, sebenarnya bantuan paling penting dan utama adalah bantuan kepada diri kita sendiri untuk bisa merasa bahagia, untuk bisa menyadari bahwa kita tuh perlu loh sayang sama diri kita sendiri lebih dulu. Itu justru yang lebih penting. Self love, menyayangi, mencintai diri sendiri dulu itu lebih penting, karena dari praktek self love, dari praktek mencintai diri sendiri akan timbul sikap-sikap yang akhirnya memudahkan kita untuk menikmati hidup ini sehingga lebih gampang untuk bahagia. Kan mungkin trauma masa lalu suami pernah selingkuh, atau mungkin lebih parahnya pemikiran-pemikiran atau kemungkinan-kemungkinan suami di kemudian hari akan berselingkuh lagi, itu tidak akan lagi menjadi beban pikiran kita karena kita udah tahu prioritas kita apa. Orang yang self love-nya udah bagus, orang yang rasa ingin mencintai dan menghargai dirinya udah bagus, dia nggak akan nggak akan hancur sama sikap orang lain, nggak akan hancur sama fakta-fakta yang menyakitkan, karena tahu nggak ada yang lebih penting dari kedamaian jiwa gue, nggak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dan ketenangan batin. Makanya gue akan pilih-pilih, makanya gue akan jauh lebih selektif tentang hal-hal apa saja yang mau gue pikirin dan hal-hal apa saja yang gue nggak mau pikirin ini. Karena nggak peduli ya, bukan, beda ya, ini bukan karena nggak peduli, tapi karena kita udah tahu hal-hal mana aja yang ada manfaatnya. Kalau kita pikirin takutan sama suami bakal selingkuh lagi, nggak percaya sama kebaikan-kebaikannya suami, bahkan fakta bahwa dia berselingkuh lalu itu harus jadi fakta yang menghancurkan kita, itu adalah hal-hal yang tidak berguna kalau kita biarkan terjadi dalam hidup kita. Emang kenapa kalau suami selingkuh? Kenapa kita harus hancur? Kenapa harus hidup kita yang porak-poran? Kenapa harus batin dan jiwa kita yang gak bahagia? Kenapa? Happy loh, yang berselingkuh dia bukan kita, yang jahat dia bukan kita, yang zolim mereka bukan kita. Happy loh bahwa faktanya dalam hal ini aku loh yang dizolimi, aku loh yang baik, bukan aku loh yang jahatin orang. Jadi kalau yang jahat mereka, yang zolim mereka, yang bangke mereka, kenapa harus kita yang hancur? Oh enggak, gue nggak mau. Yang berbuat jahat mereka, kok gue yang masuk penjara? Kok gue yang masuk neraka? Yang berbuat jahat mereka, kenapa gue yang udah ngerasain neraka duluan di dunia?
Enggak, gue nggak mau. Gue berhak untuk bahagia apapun ceritanya. Dan ini adalah hal yang tidak membuat gue bahagia. Hal ini adalah hal yang tidak membuat pikiran gue tenang. Maka gue nggak mau fokus memikirkan ini. Gue akan memilih untuk melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang akan mengangkat derajat gue, mengupgrade kualitas kehidupan gue, baik sebagai seorang perempuan, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai anything. Choose wisely. Pilihlah hal-hal yang menunjukkan bahwa kita menyayangi dan menghargai diri kita setiap hari. Pilihlah aktivitas-aktivitas yang menunjukkan betapa kita sangat menghargai diri kita, betapa kita sangat mencintai diri kita. Dan Mimi yakin trauma sama masa lalu suami yang pernah berselingkuh atau ketakutan dengan kemungkinan suami akan selingkuh lagi, itu bukan merupakan sikap self-love, bukan penerapan sikap menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Kamu sayang gak sama diri kamu sendiri? Cinta gak kamu sama diri sendiri? Ini loh aku, kita yang udah sering kali tersakiti, menderita, berdarah-darah dari kecil. Sekarang waktunya aku bahagia. Sampai kapan? Mau sampai kapan aku dipermainkan sama dunia yang bolak-balik menguji aku? Lalu aku membiarkan diri aku ini hancur karena ujian-ujian itu. Mau sampai kapan aku berdarah kayak gini? Kapan waktunya aku mau bahagia? I think this is the time. Menurut Mimi, sekarang, saat ini adalah waktunya kita payback, balas dendam. Kita tuh udah dari kecil jadi korban kehidupan ini, jadi korban penderitaan kehidupan ini, karena kita tidak pandai, tidak cerdas memilih apa-apa yang mau kita masukin ke hati dan pikiran kita untuk kita pikirin. Mulai sekarang, teman-teman harus banget, wajib banget praktek yang namanya self-love. Hargai dan cintai diri sendiri. Apalagi kalau habis mendapatkan fakta, suami ketahuan selingkuh. Jangan lagi fokus mikirin suami, capek, mau sampai kapanpun itu akan menjadi hal yang hanya akan menyakiti kita. Biarin, gak apa-apa. Dia mau berubah, alhamdulillah. Dia mau gak berubah, gak apa-apa. Aku aja yang berubah. Aku mau jadi orang yang lebih bahagia. Aku mau jadi orang yang lebih berdaya. Aku mau jadi orang yang lebih produktif. Aku mau jadi orang yang lebih mandiri. Aku mau jadi manusia yang lebih baik, supaya di kemudian hari, kalau terjadi sesuatu lagi pada rumah tanggaku, kalau terjadi sesuatu lagi pada kehidupanku, sesuatu yang buruk menimpa keluargaku, aku dan anak-anak, aku siap menjalaninya. Dimulai dari hal-hal yang lebih kecil-kecil dulu aja. Kalau nggak bisa mengupgrade diri langsung pada perbuatan-perbuatan besar atau pekerjaan-pekerjaan besar, dimulai dari hal-hal kecil. Mulai sayangi diri sendiri dengan misalnya olahraga, lakukan hal-hal yang kita suka, hobi-hobi yang selama ini udah kita tinggalin, saking kita nggak punya waktu karena terlalu fokus mikirin keluarga. Mulai temuin lagi hobi-hobi kita yang lama. Mulai merawat diri, to feel good, to feel pretty, untuk merasa cantik. Menurut Mimi itu salah satu mood booster ya. Kalau misalnya kamu emang mungkin ngerasa agak gemuk, merasa agak kusam, merasa agak mulai keriput, yuk mulai kita ngerawat diri, ngerawat wajah, ngerawat kulit, biar kita tuh ngerasa lebih pede, biar mood kita tuh kebus. Dimulai dari situ aja dulu. Jadi nggak semua self love atau mengembangkan diri itu harus langsung dimulai dengan sesuatu yang besar dan produktif dan menghasilkan. Nggak juga ya. Pokoknya intinya start small, nggak apa-apa. Kita memulai langkah dari sesuatu yang kecil, tapi tapi isi kegiatan-kegiatannya udah berubah. Udah bukan lagi fokus mikirin suami sampai kita sakit, sampai kena GERD ya, sampai nggak bisa tidur, sampai insomnia. Tapi fokusnya kita rubah, energinya kita rubah. Jadi energi kita pakai bukan buat mikirin suami sampai sakit, tapi buat mikirin diri sendiri sampai cantik, buat mikirin diri sendiri sampai sehat, buat mikirin diri sendiri sampai langsing. Itu misal ya. Jadi ada banyak banget kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk kita ngangkat mood kita, untuk kita bisa merasa confident, bahagia, daripada kita menyiksa diri kita, badan kita, pikiran kita dengan pemikiran-pemikiran yang nggak membangun, yang malah meruntuhkan kita. Ingat, yang harusnya runtuh itu yang udah melakukan kejahatan, bukan kita korbannya, bukan. Jadi jangan terbalik, karena kejahatan orang kita jadi runtuh. Harusnya terbalik, karena dia berbuat jahat, suatu hari nanti dia akan runtuh. Kita jangan sampai hancur karena orang ngejahatin kita. Justru kita harusnya shining, shimmering, splendid. Kita harusnya naik derajat karena orang udah naikin kita. Jadiin, pakai, gunakan kesempatan ini untuk kita mencintai diri kita lebih, menghargai diri kita lebih, sehingga kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat buat diri kita. Ya, insya Allah kalau emang suami ngasih lihat perubahan-perubahan yang tadi Mimi bilang, ya alhamdulillah. Gak usah kita curigain, gak usah kita anggap fake, gak usah kita takut-takutin, gak usah dipikirin lagi. Atau bahkan mungkin suami malah gak berubah sama sekali, itu juga jangan sampai mempengaruhi diri kita. Yuk mulai fokus mikirin diri sendiri, mikirin kebahagiaan kita sendiri, memandirikan diri kita sendiri. Kayak one day kalau sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidup kita dan anak-anak kita, siap. Ya, semangat ibu-ibu. Pokoknya buat yang mau curhat, terus di kolom komen bisa DM Mimi juga. Atau kalau teman-teman mau sharing curhat langsung,
Silahkan DM ke sini untuk tahu prosedur sharing langsung one on one sama Mimi itu seperti apa. Ibu semangat ya, I love you!